Iya, Dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua. Waalaikumsalam. Selamat malam. Alhamdulillah, malam ini saya bersama Dr. Yuda Turana. Beliau ini adalah dokter dari Departemen Neurologi Unika Atmajaya. Kebetulan juga istri beliau adalah seorang dokter ya, Dok ya, Dr. Sheila Agustini yang juga spesialis saraf. Dr. Yuda Turana lahir di Bogor 9 September 1972. Riwayat pendidikan beliau, kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dari tahun 1991 hingga 1997. Kemudian menjalani PPDS Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dari tahun 2001 hingga 2005. Kemudian juga menjalani Magister Kedokteran FKUI 2001 hingga 2005 dan doktoral program bidang kedokteran FKUI dari tahun 2009 hingga 2013. Jadi telah dari riwayat pendidikannya saja kita sudah mengetahui ya bahwa Dr. Yuda Turana adalah seorang yang sangat ahli dalam bidangnya, terutama di spesialis saraf. Kemudian pada malam ini seperti yang ibu-ibu ketahui, kita akan membicarakan tentang mengenal lebih jauh demensia dan Alzheimer. Pada umumnya demensia dan Alzheimer ini adalah penyakit pada orang usia lanjut, ya Dok ya. Jadi untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama pembahasan dari Dr. Yuda Turana mengenai demensia dan Alzheimer. Untuk Dr. Yuda Turana, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Pia atas perkenalannya. Ya, salam kenal buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat semuanya. Selamat malam di sana. Kalau di sini masih jam 9 pagi. Saya hari ini satu kehormatan bisa bergabung dengan ibu-ibu semua yang ada di San Francisco dan sekitarnya di US sana begitu. Sebelum saya mungkin membawakan topik mengenal lebih jauh demensia dan Alzheimer, mungkin saya perkenalkan sedikit mengenai Alzheimer Indonesia gitu. Alzheimer Indonesia ini satu organisasi yang non-profit, kita berdiri dari 3 Agustus 2013 gitu ya. Jadi ini sudah berjalan sekitar 5 tahun gitu ya. Dan organisasi ini memang berbasis volunteer gitu, volunteer. Jadi saya volunteer di sini dan banyak volunteer yang lain, multidisiplin, artinya bukan hanya kedokteran, bukan hanya kesehatan, psikologi, hukum, sosial, apapun itu, bahkan seni, dari sudut seni gitu ya, apapun itu, yang bisa berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup lansia, lanjut usia, khususnya mengenai demensia Alzheimer gitu. Jadi artinya saya mengundang Bapak Ibu semua juga gitu yang berkenan untuk bergabung juga dengan Alzheimer Indonesia gitu. Itu sekedar perkenalan singkat mengenai Alzheimer Indonesia. Nanti mungkin bisa dilihat, kita ada websitenya. Mungkin bisa masuk secara mudahnya lewat Google juga bisa dengan kata kunci Alzheimer Indonesia. Dan banyak juga film-film edukasi yang kita taruh di YouTube dan di medsos begitu ya, yang silakan Bapak Ibu bisa lihat langsung gitu. Nah, mungkin saya langsung masuk ke topik, bisa Mbak Pia? Iya, silakan Dok. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya sering sampaikan secara sederhana, kemungkinan dalam hidup sebenarnya cuma 2 katanya, mati muda atau menjadi tua begitu. Nah, tentu kalau menua pun pilihannya ada 2 katanya. Menua yang sehat atau menua yang sakit-sakitan gitu ya. Atau menua yang cepat atau menua yang lambat gitu. Semuanya pilihan gitu. Dan saat kita bicara
demensia Alzheimer, ini kita bicara mengenai satu penyakit yang membuat seseorang menua lebih cepat dari seharusnya gitu. Tentu bicara menua, rambut beruban, kulit keriput, tulang keropos misalnya, mata menjadi katarak, tetapi juga otak mengerut begitu. Mengerut, mengkeriput, bukan hanya strukturnya mengerut mengkeriput, tetapi juga fungsinya menurun. Nah, penyakit Alzheimer adalah penyakit yang menyebabkan penuaan di otak yang lebih cepat dari seharusnya gitu. Penyakit Alzheimer membuat otak mengerut, mengecil dari seharusnya penuaan normal gitu. Sudah tentu bukan hanya strukturnya, tetapi juga fungsinya menurun gitu. Nah, apa fungsi otak? Fungsi otak itu sangat kompleks gitu. Salah satu yang paling penting kan fungsi kecerdasan atau fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitif ini apa aja? Misalnya fungsi memori, kita mengingat berbagai peristiwa yang kita jalani gitu ya. Fungsi eksekutif, kita mengambil keputusan saat ada dua pilihan, kita mau milih yang mana, kita mengambil pilihan yang terbaik, itu fungsi eksekutif. Kemudian fungsi naming, saat kita menyebut nama benda, menyebut nama orang gitu ya. Juga fungsi orientasi waktu, orientasi tempat dan sebagainya gitu. Nah, saat terkena demensia Alzheimer, berbagai fungsi kecerdasan, fungsi kognitif ini menurun gitu. Terutama fungsi memorinya, terutama fungsi daya ingatnya. Sehingga kalau kita bicara demensia Alzheimer, selalu dikaitkan dengan gangguan memori, gangguan daya ingat gitu ya. Kalau berulang-ulang sering disebut pikun gitu. Orang tua pikun biasa aja, bukan biasa aja, tetapi ada kemungkinan terkena Alzheimer gitu. Nah, penyakit Alzheimer itu memang sering terkena saat usia kita menua begitu. Saat usia kita menua begitu. Saat usia kita menua, resiko sesehat apapun kita, meskipun kolesterolnya dikontrol, hipertensinya dikontrol, kencing manisnya dikontrol, usia sendiri itu sudah menjadi faktor resiko begitu. Artinya siapapun kita, sesehat apapun kita, kalau usia nambah, resiko bertambah gitu. Apalagi kalau ada penyakit penyerta. Apalagi kalau ada penyakit penyerta ini tidak dikontrol gitu. Artinya kalau hipertensi nggak dikontrol ya, udah kita tua ya, resiko untuk demensia Alzheimer-nya meningkat gitu. Udah diabetes, nggak dikontrol, resiko untuk terkena diabetes saat usia kita tua itu meninggi begitu. Bahkan ada catatan katanya, nggak harus diabetes, kadar gula di atas rata normal meskipun nggak diabetes, kalau berlangsung lama juga pengaruh ke kognitif misalnya. Nah, ini yang kita akan diskusikan hari ini, bahwa demensia Alzheimer itu adalah demensia yang sering terjadi pada usia lanjut yang ditandai dengan gangguan kognitif atau gangguan kecerdasan yang utamanya adalah gangguan memori, tetapi bisa diikuti oleh gangguan kognitif lainnya dan sudah mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau ada orang tua khususnya ada gangguan kognitif, memori utamanya seperti pikun dan sudah mengganggu sehari-hari, kita harus curiga ini demensia Alzheimer begitu. Nah, memang menjadi tantangan ke depan adalah tadi kembali lagi, kalau kita bicara Alzheimer ini penyakit pada utamanya pada usia lanjut gitu ya. Tetapi persoalannya adalah setiap kita begitu yang di ruangan ini, kemudian yang dengar dimanapun berada begitu ya, siapapun kita akan menjadi tua begitu. Itu persoalannya gitu. Semua kita akan menjadi tua begitu. Dan faktanya menunjukkan sebenarnya seiring dengan dunia menua, penghuninya pun bertambah tua begitu. Artinya kalau tahun misalnya Indonesia tahun 50-an misalnya ya, usia harapan hidup mungkin sekitar 55 sampai paling mentok 60 tahun begitu. Artinya kalau kita ketemu di jalan seorang lansia umur 65 tahun saat tahun 1950, mungkin semua orang akan bilang, oh ini panjang umur banget si eyang misalnya ya, si opah, si kakek. Tetapi sekarang Indonesia usia harapan hidup itu 72 begitu, 72 tahun gitu. Di Jakarta 74 tahun gitu ya.
Di Jepang itu usia harapan hidup di atas 80 tahun gitu ya. Di US di atas 80 tahun. Saya nggak tahu kalau orang Indonesia pindah ke US umurnya tambah panjang atau enggak. Kelihatannya tambah panjang begitu karena nggak ada padat lalu lintas, mungkin di sana polusi lebih sedikit gitu. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah semakin dunia menua, penghuninya bertambah tua. Itu fakta pertama. Kemudian fakta kedua adalah semakin bumi menua, semakin era sekarang gitu ya, jumlah anak semakin sedikit. Itu fakta yang nggak bisa dipungkirin juga gitu ya. Di beberapa negara itu kayak seperti Jepang, Singapura, bahkan pemerintah mendorong untuk setiap orang punya banyak anak begitu karena warga yang tua lebih banyak dibandingkan dengan yang balita begitu. Jadi dunia ini makin menua, global aging gitu. Di Jepang bahkan ada satu artikel ternyata Pampers untuk bayi itu penjualannya lebih dikit dibandingkan dengan Pampers untuk orang tua misalnya gitu. Dan hampir di seluruh dunia selain penduduk menua, jumlah anak makin sedikit gitu. Fakta ketiga, ini yang mungkin yang kita hadapi yang cocok untuk IMSI sekarang nih. Artinya gini, era globalisasi gitu. Kalau zaman dulu, anak itu cenderung akan tinggal serumah dengan orang tuanya. Setidaknya menjadi tetangga dengan ibunya begitu. Atau setidaknya satu RW atau satu kota begitu. Tetapi era sekarang itu cenderung berjauhan dengan tempat kita dilahirkan, dengan tempat kita tinggal dahulu gitu ya. Artinya apa? Artinya era ke depan, khususnya untuk generasi mendatang, saat kita menghadapi usia lanjut, itu akan berhadapan dengan usia kita makin tua, itu satu, anak kita makin dikit, yang kedua, yang ketiga, sebenarnya anak itu nggak tinggal dengan kita gitu. Yang saya mau sampaikan adalah kita harus sehat mandiri sampai usia lanjut gitu. Nah, kembali lagi ke penyakit demensia Alzheimer. Penyakit demensia Alzheimer adalah penyakit tadi saya bilang saat di usia lanjut gitu ya. Dan ini merupakan faktor resiko kita bersama sebenarnya gitu. Makanya saat bicara US tadi itu disebut dengan brain decade gitu ya, beberapa tahun yang lalu gitu. Dan cancer dibandingkan dengan demensia, terutama di US, itu awareness ketakutan masyarakat itu beralih ke demensia begitu. Mungkin karena Ronald Reagan di sana begitu ya. Kemudian juga ada beberapa film yang meraih penghargaan, Still Alice misalnya, itu bicara tentang demensia begitu. Artinya saat umur panjang memang yang dikhawatirkan kita akan menjadi demensia atau enggak. Nah, kenapa saya sampaikan hubungan antara menjaga kesehatan otak usia lanjut dengan demensia? Karena yang saya mau sampaikan adalah kalau kita bicara nanti mencegahnya, sebenarnya bukan bicara saat 50-60 tahun idealnya sebenarnya. Tetapi dimulai sejak kita masa kecil gitu. Bahkan ada yang bilang sejak kita belum dilahirkan gitu. Karena ibu yang misalnya hamil, merokok, itu akan menghasilkan anak balita yang nanti saat dia tua cenderung ada gangguan kognitif misalnya. Atau ibu hamil yang kurang gizi gitu ya, karena sekarang kan maunya diet, badannya kurus gitu ya. Banyak diet-diet tertentu yang ingin badannya kurus, tapi dia sebenarnya mau hamil gitu. Nah, ibu hamil dengan berat badan yang kurang tentu akan menghasilkan anak yang kurang gizi dan resiko untuk demensia. Balita, anak TK yang kurang kreatif misalnya. Dalam satu studi menunjukkan bahwa akan menghasilkan lansia yang mudah pikun juga gitu ya. Anak remaja yang stres berkepanjangan, gangguan tidur, akan cenderung gangguan kognitif juga pada masa lanjutnya begitu. Nah, banyak studi juga di midlife 40 tahunan gitu ya. Obesitas, inactivity gitu ya, inactivity, physical inactivity, kemudian cognitive inactivity, artinya setelah 40 tahun kita hanya melakukan pekerjaan berulang-ulang begitu ya. Saya sebut menjadi cognitive inactivity gitu. Kemudian merokok gitu ya. Kemudian faktor resiko vaskular yang tidak bagus buat jantung kan tidak bagus buat otak juga, seperti hipertensi, diabetes gitu ya. Kurang tidur atau tidur cukup tetapi ada sleep apnea karena mengorok gitu ya. Itu juga faktor resiko untuk demensia gitu.
Dan perlu diingat juga, itu ada beberapa faktor resiko yang sifatnya psikologis gitu ya, psikis. Misalnya contoh depresi, ansietas gitu ya, itu juga menjadi faktor resiko gitu ya. Seseorang yang cemas berlebihan itu faktor resiko untuk demensia, termasuk juga loneliness, perasaan kesendirian. Nah, ini penting. Beberapa studi terakhir menunjukkan loneliness atau perasaan sendiri bukan tinggal sendiri, itu agak beda ya. Tinggal sendiri tetapi kalau dia happy dan banyak teman itu no problem. Tetapi yang jadi problem adalah rasa sendiri gitu, merasa tidak dihargai, merasa orang lain tidak memperhatikan. Itu perasaan loneliness itu menyebabkan faktor resiko dari demensia gitu. Nah, ini yang mungkin penting akan fokus kita hari ini gitu ya. Karena kalau kita bicara demensi Alzheimer, saat bicara hari ini, tanggal 3 Desember gitu ya, 2018, sebenarnya belum ada obatnya gitu. Obat yang ada hanya memperlambat progresivitas penyakit, gitu, tapi bukan menyetop atau menghentikan penyakit gitu. Nah, saat bicara penyakit yang belum ada obat yang efektif, sebenarnya ada dua hal yang harus dikejar sebenarnya. Satu, early detection atau deteksi dini, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, hindari faktor resiko. Nah, hindari faktor resiko ini apa? Yang tadi saya sebutkan gitu. Karena memang faktor resiko selalu ditanya, oh apakah genetik keturunan? Saya bilang kalau bicara demensi Alzheimer, utamanya adalah bukan genetik, tetapi utamanya adalah berbagai faktor resiko yang bisa dimodifikasi gitu ya. Berbagai faktor risiko yang bisa dimodifikasi gitu. Jadi artinya bukan seperti talasemi gitu. Kalau talasemi kan bicara oh ayah ibu Alzheimer, ayah ibu talasemi kemudian anaknya kan talasemi, bukan seperti itu. Tetapi kalaupun ada faktor resiko genetik, itu hanya faktor resiko gitu. Artinya kalau oke lah bapak ibunya misalnya ada yang Alzheimer gitu. Kalau udah bapak ibunya Alzheimer, ya tidurnya harus lebih cukup, pola hidup sehatnya harus dijaga, jangan ngerokok gitu. Artinya kalau tetangga mungkin ngerokok nggak jadi apa-apa, kalau kita ngerokok bisa jadi Alzheimer misalnya. Kalau ada faktor genetik Alzheimer, ternyata obesitas misalnya. Pada yang ada faktor resiko genetik, mungkin lebih beresiko untuk Alzheimer gitu dibandingkan dengan tidak ada yang faktor genetiknya. Nah, jadi secara umum langkah pertama adalah hindari faktor resiko, kemudian early detection. Kemudian yang kedua, kalau seandainya misalnya sudah terkena gitu, atau curiga gitu, dok, saya kayaknya setelah mendengar sesi ini sering lupa-lupa nih gitu ya. Apakah saya terkena Alzheimer gitu? Nah, sebenarnya tetap jawabannya bisa iya, bisa enggak gitu. Karena seseorang yang lupa-lupa dibandingkan sebelumnya, belum tentu juga gangguan memori gitu ya. Bisa aja gangguan atensi misalnya, karena brain overloaded gitu ya. Karena mikir kanan, mikir kiri, dua persoalan belum beres, masuk persoalan ketiga, brain overloaded juga bisa. Gangguan atensi, mengganggu gangguan memori juga bisa gitu. Belum tentu Alzheimer. Tetapi apapun itu, kalau kita udah mulai mengeluh sebenarnya perasaan kecerdasan saya, daya ingat saya, atensi saya menurun, tetap sih sebaiknya early detection gitu. Berapapun usianya. Meskipun saya bilang belum tentu Alzheimer gitu ya, tetapi perlu yang subjektif dirasakan harus di pemeriksaan sehingga objektif terlihatnya seperti apa gitu untuk dipastikan gitu. Kemudian tentu mungkin setelah pertemuan ini juga bertanya dok saya mulai lupa-lupa gitu. Setidaknya juga mulai masuk ke oh mungkin tadi disampaikan bahwa ternyata lupa-lupa karena kadar gula yang tinggi. Belum tentu diabetes pun juga kadar gula di atas rata bisa mengganggu kognitif, mulai mengubah pola hidup gitu. Oh saya olahraga gitu. Nah, olahraga apa seperti yang pada Alzheimer gitu untuk pencegahannya? Sebenarnya sih sama secara umum, secara olahraga yang secara yang kita lakukan gitu. Artinya yang 20 menit mungkin minimal 3 kali seminggu, syukur-syukur bisa lebih melakukannya lebih bagus gitu ya. Tetapi ada penelitian itu disampaikan begini. Olahraga
yang terprogram dan menyenangkan gitu ya. Artinya, dok, saya kalau ibu-ibu kan bilang, dok, rumah saya gede banget, saya ngepel tiap hari udah keringetan gitu. Apakah itu olahraga? Ya, saya sebut olahraga gitu. Tetapi apakah itu stimulasi otak? Bisa ya, bisa enggak gitu. Memperbesar betis, iya saya bilang. Yang disebut dengan stimulasi otak adalah harus olahraga yang terprogram dan menyenangkan gitu. Kalau kita happy melakukannya, begitu ya. Misalnya contoh, yuk kita senam bareng-bareng misalnya. Yuk kita jalan pagi bareng-bareng gitu ya. Dan terprogram, artinya memang tujuannya untuk Kemudian juga kata terprogram menyenangkan, ada penelitian lain bilang begini, kalau olahraganya, kalau kita melakukan aktivitas fisik digabung dengan aktivitas mental dan sosial itu lebih bagus. Misalnya contoh, kalau jalan pagi sendirian itu mungkin hanya aktivitas fisik. Tapi kalau senam bareng-bareng, itu mungkin aktivitas fisik dan mental mungkin ya. Karena senang bercengkrama satu sama lain gitu ya, happy sambil mendengarkan musik, kemudian kita senam bareng-bareng. Itu mungkin lebih bermanfaat kalau dilakukan bareng-bareng dengan situasi yang sama begitu. Nah, kemudian juga tadi saya bilang kalau setelah mendengarkan ini, waduh saya lupa-lupa, saya bilang yang subjektif harus dibuat objektif, sehingga kan harus diperiksa kognitifnya sebenarnya kalau memungkinkan. Kemudian yang kedua, ya udah kalau udah mulai lupa-lupa, ingat kembali bahwa kita harus pola hidup sehat. Tadi ya makanan dijaga, aktivitas fisik, dan hindari faktor resiko. Kemudian yang ketiga, kalau udah merasa lupa-lupa, selalu diingat bahwa bukan hanya soal aktivitas fisik. Kalau aktivitas fisik banyak, olahraga banyak, tapi cemasnya juga banyak, nggak ada gunanya gitu. Bahkan di urutan yang pertama, yang menduduki gangguan terhadap gangguan kognitif, sebenarnya bukan hanya aspek fisiknya sebenarnya, justru aspek psikisnya sebenarnya. Kalau seseorang yang olahraga tiap hari tapi dia merasa loneliness tetap, depresi, cenderung meninggalkan community, cenderung di rumah sendirian, nggak mau gabung di berbagai kegiatan, itu justru lebih hati-hati sebenarnya. Jadi artinya kalau udah saatnya mulai lupa-lupa, treatmentnya adalah satu, mulai melakukan pola hidup sehat, intinya itu. Nah, kemudian saya selalu bilang begini, lakukan medical check up gitu. Sesehat apapun kita, sebenarnya terutama kalau udah usia masuk 40 gitu ya, itu lakukan medical check up gitu. Hipertensi tanpa keluhan loh. Kalau udah ada keluhan itu pasti udah kronis atau sudah terganggu target organ damage sebenarnya gitu ya misalnya. Diabetes kadang-kadang di awal-awal tanpa keluhan loh. Tapi kalau udah mulai diabetes ada kesemutan, itu udah tahap lanjut gitu. Nah, jadi selalu medical check up gitu. Artinya bawa mobil ke bengkel jangan saat mogok di jalan tol gitu ya. Tetapi sebaiknya saat dia sehat lakukan medical check up gitu. Nah, ini mungkin sekedar penghantar dulu. Tadi saya sudah bahas mengenai apa sih demensia? Oh, demensia satu sindrom yang mengganggu fungsi kognitif, terutama memori, dan bisa disertai dengan gangguan kognitif lainnya, sudah mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan. Apa demensia Alzheimer? Demensia Alzheimer adalah salah satu jenis demensia yang terutama terkena pada usia lanjut, gitu ya. Yang utamanya terkena adalah fungsi memorinya dan sudah mengganggu fungsi sehari-hari, gitu. Tadi juga saya sudah sampaikan bahwa demensia Alzheimer sering terjadi pada usia lanjut gitu. Dan untuk mencegahnya melalui pendekatan siklus hidup, bukan di usia 50-60 tahun, tetapi sejak kita masih di kandungan gitu. Apapun resiko yang terjadi di masa awal akan menentukan seseorang sehat tidaknya otak di usia lanjut gitu ya. Tadi saya sudah menjelaskan berbagai faktor resikonya gitu ya. Intinya adalah berbagai faktor resiko vaskuler yang tidak bagus buat jantung, tidak bagus buat otak. Plus faktor resiko psikis yang utama. Ansietas, depresi, termasuk loneliness di sana begitu. Dan tadi saya menjelaskan kalau sudah mulai ada gangguan secara subjektif harus dipastikan secara objektif.
uh, betul atau enggak bahwa saya terganggu memorinya. Lepas dari itu, ubah pola hidup begitu ya. Faktor genetik hanya faktor resiko, bukan faktor utama seperti talasemi gitu. Artinya kalau kita ada gangguan kognitif, jangan salahkan orang tua, tetapi salahkan diri sendiri sebenarnya. Pola hidup sehat harus tetap dijaga gitu. Itu Mbak Pia mungkin penghantar untuk, saya sebut penghantar untuk diskusi dan pertanyaan mengenai topik demensia Alzheimer dan kesehatan otak secara keseluruhan. Terima kasih Mbak Pia. Terima kasih banyak Dr. Yuda. Alhamdulillah ya ibu-ibu kita jadi lebih aware ya dengan demensia dan Alzheimer, terutama apabila ibu-ibu sudah mulai memasuki usia lanjut ya. Saya tadi tertarik dengan salah satu faktor resiko Alzheimer, yaitu loneliness ya, karena di sini Dok kan tidak seperti di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan rame gitu ya orangnya kan. Kayak saya ingat nenek saya tuh selalu ketemu anaknya ada 5, gantian hampir tiap hari ketemu cucu-cucunya gitu ya. Jadi rame lah kan semuanya, nenek, kakek, cucu, sepupu segala macam. Jadi kayaknya nggak pernah lonely ya nenek saya gitu, saya ingat gitu. Nah, di sini tuh faktor loneliness ini juga kan salah satu yang dapat menyebabkan seseorang terkena demensia atau bahkan mengarah ke Alzheimer gitu ya. Yang saya mau tanyakan Dok, apakah perempuan itu lebih rentan ya daripada laki-laki? Karena yang saya lihat tuh kalau perempuan kan lebih memerlukan teman ya biasanya gitu Dok kan. Kalau perempuan lebih ingin selalu bersosialisasi gitu. Kalau laki kayaknya nggak terlalu heboh gitu sosialisasinya dibanding perempuan. Bagaimana menurut dokter, apakah yang perempuan lebih rentan biasanya, apa lebih banyak yang terkena Alzheimer dibandingkan laki-laki, Dok? Ya, makasih. Nah, menarik nih pertanyaan yang memang sangat menarik dan penting. Karena waktu saya ke sana, ke San Francisco, kemudian ada pertemuan. Saat pertemuan banyak yang datang waktu itu. Sehingga saya ada 100 mungkin lebih begitu ya. Kemudian saya melihat peserta itu antusias banget begitu. Nah, waktu saya tanya ke panitia gitu, saya bilang ini agak unik nih, karena kalau di Indonesia mungkin jauh lebih antusias di sini sebenarnya, bukan kalau pertemuan yang seperti ini gitu. Baru panitia menjelaskan, Dok, kalau di sini nih kita jarang kumpul gitu. Artinya kalau udah balik dari pertemuan ini udah kembali ke rumah masing-masing itu dengan kesibukan masing-masing begitu ya. Satu hal mungkin pesan saya, setidaknya pertemuan-pertemuan di sana diseringkan gitu lewat, mungkin kalau mungkin sibuk lewat medsos atau apapun itulah, banyak cara untuk berkumpul gitu. Nah, pertanyaan yang sering disampaikan adalah kalau gender laki perempuan mana yang lebih beresiko gitu ya. Memang perempuan lebih beresiko gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang menjelaskan kenapa perempuan lebih beresiko gitu. Satu, katanya pengaruh hormonal gitu. Karena pada perempuan estrogen lebih dominan, laki-laki testosteron gitu ya. Nah, sedangkan reseptor estrogen itu banyak berperan juga terhadap fungsi kognitif sebenarnya gitu ya. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah agak unik. Saat seorang perempuan dan seorang laki-laki mengalami proses penuaan gitu ya, kalau laki-laki testosteron itu menurun, itu bertahap gitu, pelan-pelan gitu. Jadi nggak heran kalau yang kakek-kakek pun masih niat mau nikah misalnya seperti itu gitu ya. Tetapi pada perempuan setelah menopause gitu ya, itu ternyata estrogen kadang-kadang turun sampai bahkan kadar tidak terukur gitu, amat dramatis begitu. Nah, ini juga yang menentukan kenapa perempuan lebih beresiko gitu. Bukan semata-mata, memang faktanya menunjukkan bahwa umur perempuan lebih panjang dari laki-laki. Nah, kemudian juga mungkin saya pikir perempuan mungkin lebih
lebih menyimpan perasaan lebih lama begitu ya. Secara kebanyakan dibandingkan dengan laki-laki gitu. Itu juga jadi persoalan juga begitu. Artinya menurut saya mungkin aspek psikis juga ada, tetapi juga faktor hormonal itu berpengaruh juga begitu. Dan kita tahu semua bahwa untuk menuju menopause yang sehat, sebenarnya secara sederhana ujung-ujung akhirnya sama sih sebenarnya. Katanya jangan stres secara psikis, kemudian perbanyak physical activity, kemudian nutrisi yang sehat dari usia muda begitu. Ini yang mungkin yang harus disiapkan gitu. Dan kalau pertanyaannya apakah perempuan lebih beresiko demensia Alzheimer, jawabannya iya begitu ya. Kalau hanya kita bicara gendernya gitu. Iya. Itu Mbak Pia. Ya, lalu ada pertanyaan juga nih Dok. Dari salah satu peserta, ibu saya memiliki riwayat diabetes, hipertensi, pernah operasi bypass dan mengalami stroke tahun lalu. Dari MRI diketahui adanya pengecilan otak bagian depan. Dokter yang merawat bilang akan mengalami kelainan memori. Apakah ibu saya akan mengalami Alzheimer? Oke, makasih. Tadi ada kata pertanyaan otak gitu ya. Memang Tuhan menciptakan otak kita ini cukup kompleks begitu ya. Ada beberapa disebut bagian-bagian otak yang disebut dengan lobus otak gitu. Semua lobus otak berperanan penting terhadap kognitif gitu. Tetapi mana yang paling berperan? Utamanya yang tadi disebut, yang otak bagian depan gitu. Nah, saat otak bagian depan mengerut, mengecil, pasti ada gangguan fungsi. Salah satunya adalah fungsi kognitif atau fungsi kecerdasan. Gitu. Tetapi saya mau sampaikan juga, meskipun otak ini belum mengerut, tetapi kalau terkena stroke misalnya, terutama di daerah depan gitu ya, meskipun nggak mengerut, itu pun juga bisa mengganggu kognitif gitu. Sehingga kalau kita ketemu orang tua, misalnya lansia, kemudian otaknya mengecil, kemudian ada sumbatan akibat stroke, memang harus dipastikan dulu sebenarnya yang menyebabkan gangguan kognitif, kontribusi paling besar nih sebenarnya sumbatannya atau pengecilan otaknya begitu. Karena tadi di kasus orang tua yang sehat pun otak kadang-kadang udah mengecil begitu. Gitu. Jadi kalau pada kasus stroke sebenarnya pastikan dulu ini karena stroke-nya atau karena proses pengecilan otaknya. Atau memang dua-duanya berkontribusi gitu. Pada otak yang sudah mengecil, misalnya ada sumbatan di daerah tertentu di otak, beda situasinya. Kalau sumbatan itu saya pindahkan pada usia yang muda, yang otaknya masih bagus gitu. Tentu pada otak yang mengecil itu lebih beresiko untuk ada gangguan kognitif begitu. Nah, demensia itu bukan hanya demensia Alzheimer. Demensia itu kayak payung besar, di bawahnya ada berbagai jenis demensia. Demensia Alzheimer paling banyak gitu, karena demensia Alzheimer itu biasanya usia tua, di atas 65 tahun, usia sendiri menjadi faktor resiko, yang khasnya gangguan memori. Ada namanya demensia vaskuler. Nah, demensia vaskuler ini, saya nggak tahu mungkin di kasus ini masih mungkin masuk ke demensia vaskuler, kalau udah ada gangguan kognitif ya. Tetapi kalau belum kan ya kita nggak sebut gangguan demensia vaskuler. Demensia vaskuler seringkali ada riwayat stroke sebelumnya begitu ya, terutama stroke yang di daerah pusat kognitif misalnya gitu ya. Itu bisa menjadi demensia vaskuler gitu ya. Atau ada demensia Lewy body. Ya mungkin kalau di US terkenal karena satu artis Robin Williams yang maaf gantung diri gitu ya. Awalnya gangguan behavior gitu ya, tapi sebenarnya saat dia didiagnosis bukan waktu hidup ya, setelah meninggal di otopsi ternyata demensia Lewy body gitu. Jadi kalau kita ketemu orang tua, ya gangguan memorinya sih nggak berat-berat banget, tetapi gangguan memorinya biasa-biasa aja, tetapi halusinasi udah mulai dominan, ngelihat ada orang yang datang, ngomong dengan orang yang kita lihat nggak ada orangnya, begitu ya. Pikun sih, tapi pikunnya bukan terlalu berat. Nah, ini harus curiga demensia Lewy body, gitu ya. Ada demensia lainnya. Tadi saya sebut contoh Creutzfeldt-Jakob disease, gitu ya, yang kok dalam hitungan 3 bulan disebut demensia, kok cepat banget menurunnya.
Tadinya nggak ingat barang, sampai terakhir nggak ingat makan, nggak ingat apa, nggak merawat diri dalam hitungan bulan, gitu ya. Pada demensi Alzheimer, perjalanannya kadang-kadang untuk memori sampai akhirnya gangguan perilaku itu butuh tahun ya. Gangguan perilaku itu biasanya di tahun-tahun keempat gitu. Halusinasi mungkin akan terjadi di tahun kelima, tahun keenam gitu ya. Gangguan memorinya berat dulu begitu. Biasanya lupa-lupanya selalu dikeluhkan bertahun-tahun gitu. Bahkan saking pelan-pelannya pada demensi Alzheimer, keluarga nggak nyadar bahwa itu demensi Alzheimer begitu. Karena udahlah, cuma lupa-lupa orang tua lah, namanya orang tua pasti lupa begitu. Padahal kan kalau kita bicara nanti demensi Alzheimer, gejalanya kan dua. Satu, gangguan kognitif yang lupa-lupa, plus gangguan behavior, perilaku. Nah, gangguan perilaku ini di tahun keempat, kelima, tergantung perjalanannya gitu. Nah, seringkali keluarga bawanya telat. Karena kalau gangguan lupa-lupa kan biasanya, wah udahlah, toh nggak mengganggu gimana banget gitu ya. Dibawanya saat gangguan perilaku, karena kalau gangguan perilaku kan satu rumah jadi masalah begitu ya. Malam tiba-tiba bangun, mau turun-turun, bilang mau kencing, padahal juga ya bukan karena faktor kencingnya, sampai 6 kali, 8 kali gitu ya. Malam-malam turun, kemudian mau keluar rumah, bilang mau ke kantor misalnya ya. Kemudian malam-malam terbangun gitu ya, mau tiba-tiba ngobrol sesuatu yang tidak menyambung misalnya. Nah, ini gangguan perilaku ini di tahun-tahun yang udah berjalan gitu ya, baru keluarga biasanya bawa di fase ini gitu. Nah, ini yang fase yang sudah lanjut sebenarnya. Nah, kembali menjawab kasus tadi, otak yang mengecil, persoalannya ada riwayat stroke, kemudian faktor risiko vaskulernya cukup banyak. Ada diabetes, ada hipertensi gitu ya. Kemudian terkena stroke gitu. Apakah beresiko untuk gangguan kognitif? Ya, lebih besar dibandingkan dengan lansia lainnya gitu. Apakah ini demensi Alzheimer? Belum tentu. Masih mungkin kemungkinan besar demensia vaskuler. Atau mix demensia namanya. Artinya demensia vaskuler plus memang ada Alzheimer gitu. Itu. Tetapi kalau saya ditanya, kemungkinan pertama mungkin demensia vaskuler, resikonya cukup tinggi gitu. Bukan ke kita bicara Alzheimer dulu atau mix demensia gitu. Itu Mbak Pia. Iya, iya. Lalu ada pertanyaan lagi, bagaimana bagaimana cara menjalani hidup dengan nutrisi yang sehat gitu, Dok. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga dengan, kan kalau ibu-ibu, terutama ibu-ibu Indonesia ya, walaupun kita di sini kita tetap masaknya masakan Indonesia ya, apalagi masakan Padang gitu. yang berlemak-lemak gitu. Jadi bagaimana ini cara menjalankan nutrisi yang sehat? Apakah bagaimana, apakah harus selalu sayuran, dikurangi nasi atau bagaimana? Lalu ada lagi pertanyaan, kalau kolesterol dan obesitas itu termasuk faktor resiko juga nggak, Dok? Gitu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Pia. Secara umum adalah jawabannya sederhana, gizi seimbang dulu. Nah, nanti baru kita uraikan. Tetapi jelas bahwa nutrisi atau gizi itu penting dalam pencegahan demensia begitu. Nutrisi atau gizi sangat penting untuk menjaga otak sehat di usia lanjut gitu. Nah, tentu kata-katanya penting gini, segala sesuatu jangan berlebih begitu. Makanya ada kata istilah seimbang. Tapi kita lihat juga kasusnya juga gitu, karena mungkin di sekitar sini ada yang merawat lansia juga gitu. Artinya kalau lansia yang dengan demensia, saya masuk di kelompok ini dulu, lansia dengan demensia, kita lihat dulu gitu. Kadang-kadang, waduh karena dengar Dokter Yuda bicara gizi seimbang, pola hidup harus sehat, jangan ini, jangan itu gitu ya. Padahal kita bicara orang tua yang dikasih makan enak pun juga belum tentu mau begitu. Nah untuk kasus ini sih sebenarnya yang penting mau makan dulu gitu. Yang penting mau makan dulu gitu. Tetapi pada kelompok yang kelihatannya cenderung untuk apapun dimakan gitu ya, ini yang lahap banget. Nah ini yang kita sebut dengan
gizi seimbang gitu. Nah, gizi seimbang memang utamanya tadi udah disebut sayur harus dibanyakin gitu. Nah, bersyukur sebenarnya kalau di US gitu ya, pola di sana selalu mereka bertanya juga gitu, kenapa kalau orang Asia itu sayur itu selalu dimasak gitu. Kalau di sana kan pakai salad ya, sehat semua. Karena vitamin-vitamin yang larut dalam air sebenarnya saat dimasak udah hampir hilang semua begitu. Tetapi ini kan tergantung kultur makanan. Tetapi saya pikir kalau di kelompok yang apapun dimakan kan harus mengubah apa yang dimakan kan. Beda sama kasus yang orang tua nih. Jadi sayur diperbanyak gitu. Yang disebut dengan sayur kalau bisa sayur yang fresh begitu ya, seperti itu gitu. Nah kemudian ini apa buah-buahan udah pasti begitu ya, itu harus diperbanyak karena di buah sendiri antioksidan cukup banyak dan banyak studi menunjukkan bahwa antioksidan itu baik untuk otak gitu. Yang saya sebut vitamin dan antioksidan ini bukan suplemen nih. Jadi kalau ada pertanyaan, dok, apakah dokter Yuda maksudnya suplemen? Bukan. Kalau bisa untuk kelompok yang ini sebenarnya ya buah yang segar, sayur yang fresh begitu. Tapi bukan suplemen yang ada 100 macam zat di sana begitu ya. Itu berbeda begitu. Tentu berbeda gitu. Dan ada satu penelitian menarik. Memang penelitian ini bukan bicara otak gitu ya, tetapi bisa dibaca nanti tentang antioksidan beta karoten. Dalam kasus outcome-nya kayak paru waktu itu. Ternyata yang beta karoten di kasus suplemen ternyata ya pada yang perokok itu ternyata resiko kanker parunya malah meningkat kan gitu. Tetapi yang dianjurkan di sana di kesimpulannya adalah tetap antioksidan dibutuhkan, tetapi bukan suplemen begitu ya. Jadi banyak makan buah dan sayuran gitu. Memang kalori. Nah, ada banyak penelitian. Persoalannya di Indonesia khususnya kita cenderung makan tinggi karbohidrat begitu. Saya bukan bilang bahwa jangan nggak makan karbohidrat tetap dibutuhkan gitu. Tetapi mungkin ini yang jadi pelajaran kita semua. Mungkin tinggi karbohidrat kita coba rendahkan gitu ya. Kita cenderung makan mie dengan nasi misalnya ya, Indomie dengan nasi itu karbohidrat gitu. Belum, ya mie nasi gitu ya, yang super mie Indomie kayak seperti itu dengan nasi, belum temennya kerupuk lagi kan. Itu udah karbohidrat semua. Nah, jadi tadi saya sampaikan bahwa makanya diabetes juga resikonya untuk orang Asia khususnya Indonesia kan lumayan tinggi gitu karena mungkin tinggi karbohidrat. Tadi saya sampaikan bahwa nggak harus jadi diabetes, kadang-kadang kadar gula di atas rata aja udah resiko gangguan kognitif, apalagi kalau udah diabetes begitu. Itu. Nah kemudian banyak minum air putih. Nah ini penting, khususnya pada orang tua. Pada orang tua itu respon rasa haus itu udah berkurang begitu. Tadi seringkali kita jangan lupa menyampaikan bahwa aktivitas fisik yang banyak harus diikuti, jangan lupa minum yang cukup juga gitu. Nah kita sering lupa begitu, bahwa pada orang tua seringkali kalau nggak dikasih minum dia nggak minum gitu. Boleh nanti dites, kalau bisa minum dari botol yang sama, sehingga kita bisa melihat sebenarnya minum kita cukup nggak sih sehari begitu ya. Apalagi kalau lagi panas, terik, habis olahraga itu harus cukup minumnya begitu. Nah kemudian sumber kalsium gitu. Nah sumber kalsium ini sebenarnya menjadi relatif gitu ya. Tetapi kalau kita kurang terpapar matahari, kemudian kalsium kurang, vitamin D kurang. Nah ada beberapa penelitian juga katanya pengaruh bukan hanya kognitif aja, tapi kesehatan secara umum. Gitu. Jadi apa yang disebut dengan nutrisi yang sehat, saya akan sebut ya, nutrisi gizi seimbang, perbanyak sayur, perbanyak buah, karbohidrat jangan terlalu tinggi, begitu ya, lemak jangan terlalu tinggi, protein dicukupkan, garam jangan berlebih gitu. Nah, memang kalau di negara Asia itu agak khas dibandingkan dengan yang tinggal di US, berasa kan kalau makan kita kayaknya hambar semua begitu ya. Betul. Karena lidah kita memang dari kecil udah terbiasa dengan asin gitu. Nah, asin ini itu memang nggak secara langsung ke kognitif, tetapi asin ini menjadi faktor resiko untuk hipertensi, dan hipertensi itu akan faktor resiko untuk gangguan kognitif gitu. Prevalensi hipertensi kalau orang tua kumpul di atas 60 tahun kumpul itu kan bukan 20%, bukan 30%, itu sekitar 4 orang
dari 10 orang, kalau 10 orang kumpul, 4 orang mungkin hipertensi, bahkan lebih begitu. Khususnya kalau orang Indonesia yang kumpul gitu. Jadi faktor garam juga penting gitu. Itu mungkin Mbak Pia. Iya. Lalu ada 2 pertanyaan, Dok. Pertanyaan pertama, kapan sebaiknya memeriksakan diri untuk mengetahui demensia atau tidak pada perempuan usia lanjut? Jadi mungkin kira-kira umur berapa ya harus memeriksakan diri? Kemudian ada lagi yang bertanya, jika sudah didiagnosa positif Alzheimer, apa yang harus dilakukan? Adakah olahraga khusus untuk otak agar untuk mencegah Alzheimer? Ya, terima kasih. Kapan seseorang untuk topiknya gangguan kognitif di check up gitu ya? Sebenarnya kalau untuk khusus check up otak gitu, terutama gangguan kognitif, semua yang di atas 60 tahun saya sarankan ada atau tidak ada keluhan dicek gitu sebagai data dasar begitu ya. Soalnya agak unik, agak berbeda. Mungkin tantangannya bagi yang tinggal di US adalah pemeriksaan ini harus dilakukan dengan bahasa ibu, itu aja sih persoalannya, bukan bahasa Inggris. Harus bahasa ibu, itu tantangannya. Kemudian kenapa di atas 60 tahun harus semuanya meskipun nggak ada keluhan subjektif gitu ya? Karena ini menjadi data dasar gitu. Akan lebih bagus adalah membandingkan skor kita itu bukan dengan skor normal populasi, tapi skor data dasar kita gitu. Mungkin misalnya contoh skor penilaian instrumen kognitif gitu, penilaian kecerdasan nilai paling tinggi 30. Dibilang kalau demensia itu 24 gitu ya. Kalau misalnya 3 tahun lalu nilainya 26 misalnya, kemudian sekarang 26, itu mungkin nggak masalah karena memang dari sononya 26. Tapi bahkan yang nilainya 30 jadi 27, padahal dibanding temennya kan 26 kan. Yang 30 jadi 27, turun 3 skor. Nah, ini hati-hati sebenarnya. Jadi di atas 60 tahun ada baiknya sih dicek keluhan, nggak ada keluhan. Lalu kalau di bawah 60 tahun mungkin pertanyaannya. Kapan di bawah 60 tahun harus dicek? Satu, kalau ada keluhan subjektif. Satu. Jadi artinya kok saya udah mulai lupa-lupa dibanding sebelumnya, dicek gitu. Bukan hanya cek darah, tapi cek kognitifnya. Kemudian yang kedua, mereka yang ada riwayat di keluarga dengan gangguan degeneratif otak. Di keluarga ada Parkinson, di keluarga ada demensia, di keluarga ada sindroma Down gitu ya. Itu sebaiknya dicek fungsi kognitifnya. Yang ketiga, mereka yang mempunyai faktor resiko vaskuler. Kayak tadi ada diabetes, ada hipertensi, sebaiknya dicek fungsi kognitifnya. Jadi kalau di atas 60 tahun, saran saya sih ada nggak ada keluhan, dicek. Di bawah 60 tahun, itu mungkin kalau ada keluhan subjektif, ada faktor resiko vaskuler, ada faktor resiko genetik. Itu mungkin dicek. Tetapi secara umum, kalau memungkinkan adalah saat kita melakukan medical check up, berapapun usia kita, mudah-mudahan di setiap rumah sakit, khususnya di Indonesia, begitu ya, karena kan harus ceknya bahasa Indonesia, itu selain pemeriksaan secara umum, biasa dicek fungsi kognitifnya. Nah, yang dimaksud dengan fungsi kognitif, jangan dibayangkan harus di MRI, harus di CT scan. Bukan seperti itu. Mungkin saya logikan begini. Maksudnya kalau kita melakukan check up, fungsi ginjal itu kan dinilai urium kreatinin kan, begitu ya? Mbak Pia, gitu ya. Fungsi liver, SGLT, SGPT. Itu kan fungsi liver di hati. Kalau mau tahu struktur liver, itu USG. Begitu strukturnya. Nah, kalau otak menilai fungsi, maksudnya apa sih fungsi otak? Fungsi berpikir, fungsi memori. Ya dicek berupa pertanyaan-pertanyaan. Itu yang saya bilang kenapa harus bahasa Indonesia. Ada 10 pertanyaan, ditanya ulang-ulang, nanti ada scoringnya begitu. Suruh gambar, suruh apa, bukan tes IQ, tetapi mirip, tetapi untuk menilai memori, dan ada cut off. Ini kayaknya terganggu, ini enggak, ini masih normal. Gitu. Nah, ini fungsinya. Kalau waktu melakukan check up, itu hanya cukup fungsinya. Kalau fungsinya terganggu, baru dilakukan pemeriksaan struktural. Ini yang disebut dengan MRI, gitu. Ini yang disebut dengan CT scan, gitu, misalnya. Gitu. Jadi yang tadi saya cerita, kapan harus dilakukan check up nih?
Itu maksudnya check up fungsinya gitu. Jadi harus di screening, ditanya, dites seberapa sih scoring saya gitu untuk menunjukkan fungsi otaknya. Kalau fungsinya terganggu, baru dicek strukturnya, MRI. Jadi MRI ini belakangan gitu. Ini kalau sangat perlu aja, kalau nggak usah begitu. Itu sih, Mbak Pia. Iya. Dan satu lagi pertanyaannya, jika sudah diagnosa positif Alzheimer, apa yang harus dilakukan? Adakah olahraga khusus untuk otak agar untuk mencegah Alzheimer? Ya. Satu penelitian menarik begitu ya, karena ada kata kunci olahraga. Kalau saya ditanya, dok, adakah satu obat, satu kegiatan, satu stimulasi atau apapun itu yang bisa menstimulasi otak, yang bisa meningkatkan protein di otak, yang disebut dengan brain-derived neurotrophic factor. Ada nggak gitu obatnya? Atau adakah makanannya? Atau ada? Jawabannya sebenarnya nggak ada, yang ada cuma satu sebenarnya, aktivitas fisik itu. Jadi memang kalau kita cari evidence base yang cukup kuat sebenarnya yang menstimulasi otak itu, jawabannya memang olahraga begitu. Nah, banyak penelitian mengenai olahraga atau aktivitas fisik ini gitu ya. Olahraga kan agak dibedakan dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu yang secara keseluruhan lah. Kita masak itu aktivitas fisik gitu, tapi bukan olahraga gitu. Artinya kalau seseorang banyak melakukan aktivitas fisik, seseorang banyak melakukan olahraga, tentu dua-duanya baik begitu. Nah, artinya apapun olahraganya begitu. Artinya mau jalan pagi 20 menit per hari, minimal 3 kali seminggu, is okay begitu. Apapun olahraganya, mau berenang, mau apapun itu begitu. Itu is okay gitu. Tetapi ada kata kunci di sana, olahraga yang menyenangkan dan terprogram gitu. Itu yang lebih bagus. Dari penelitian di tikus, ada 2 kelompok tikus. Satu tikus itu hanya lari-lari di kayak lingkaran begitu ya, yang kayak roda yang berputar. Yang kelompok yang satu adalah tikus yang dikasih berbagai jenis permainan, dia milih sendiri begitu. Nah, kemudian tikus ini akhirnya diotopsi gitu ya, dilihat gitu. Ternyata tikus yang melakukan aktivitas olahraga sesuai dengan keinginannya, itu yang disebut dengan menyenangkan dan terprogram gitu ya, dibandingkan dengan yang hanya ini gitu ya. 2 tikus ini sih sehat dibandingkan dengan yang lain tentunya. Tetapi saat bicara tadi otak yang mana yang lebih berpotensi untuk menstimulasi, yang terprogram dan menyenangkan gitu. Nah, seberapa sering, seberapa frekuensi melakukan ini kembali lagi ke masing-masing individu gitu. Tapi prinsipnya adalah olahraga makin sering sesuai dengan kapasitas individunya tentunya. Artinya tiap pasien kan beda-beda, apalagi orang tua. Kalau yang sakit jantung mungkin kapasitasnya akan berbeda begitu ya. Tetapi semakin sering melakukan olahraga sesuai dengan kapasitasnya, kemudian menyenangkan di sana gitu ya. Apalagi dikombinasi dengan kumpul bareng-bareng misalnya, senam misalnya, nah itu akan lebih bagus gitu. Mungkin Ibu bisa lihat di YouTube itu ada senam vitalitas otak ya. Senam vitalitas otak dari Kementerian Kesehatan. Nanti kata kunci masuknya mungkin nanti dari Mbak Ika akan menyampaikan di share. Itu satu senam yang sudah diteliti. Itu dibuat oleh Prof. Sumarmo Markam dan Dr. Adre Maisa, senior saya. Kemudian dilakukan penelitian di Atmajaya begitu oleh Prof. Ivon dan saya dan tim gitu ya. Itu penelitian selama setahun membandingkan 2 kelompok ibu-ibu pendidikan SD dan SMP usia rata-rata 65 tahun. Kita ikutin selama setahun melakukan senam itu 2 sampai 3 kali seminggu gitu ya. Yang kita nilai adalah sama-sama pada waktu awal diperiksa kognitifnya, diperiksa keseimbangannya. Setelah setahun, sama-sama dinilai fungsi kognitif dan keseimbangannya. Yang membedakan adalah kelompok ibu yang ini hanya kegiatan posbindu atau posyandu biasa begitu. Kalau yang ini itu ditambah senam. Ternyata pada kelompok yang melakukan senam yang nanti mungkin bisa belajar sendiri senamnya gitu ya, itu ternyata fungsi kognitif dan keseimbangan jauh lebih bagus gitu dibandingkan dengan yang hanya datang untuk ya posyandu ya ketemu teman, ngobrol-ngobrol gitu ya. Sosialisasi ini bagus gitu. Tapi kalau dikombinasi dengan ini itu jauh lebih bagus gitu. Nanti senamnya di-link-kan. Karena senam itu dibuat videonya untuk instruktur plus
untuk peserta begitu. Jadi mungkin nanti kalau ada pertemuan di sana saat kumpul bareng-bareng, selalu ada senam dulu begitu. Dan senam ini memang dibuat untuk lansia karena gabungan dari tarian tradisional Indonesia, ada gabungan dari pencak silat di sana, ada gabungan tai chi di sana gitu. Jadi gerakannya sangat slow gitu ya, dan bisa dilakukan oleh para lansia gitu. Itu Mbak Pia. Oh iya iya. Iya, bagus juga ini Dok idenya karena kita biasanya kumpul-kumpul makan-makan kebanyakan. Jadi kalau sampaikan senam lebih bagus kayaknya Dok ya. Makannya enak lagi Mbak Pia ya. Makannya enak ya. Yeah. Lalu ada pertanyaan, apakah Alzheimer itu penyakit keturunan? Tadi udah dijawab ya oleh dokter. Mungkin berapa persen ya kemungkinannya, ada nggak penelitiannya Dok? Kalau misalnya orang tua saya Alzheimer gitu, saya ada kemungkinan besar Alzheimer juga nggak gitu? Mungkin. Jadi gini, ada yang memang tipe familial yang Alzheimer gitu ya, misalnya mempunyai gen presenilin seperti itu ya. Tapi itu mungkin di Indonesia nggak ada penelitiannya, tetapi data di luar itu kurang dari 5% ya, bahkan hanya 1-2% begitu ya. Jadi saya nggak terlalu masuk ke sana karena sangat jarang gitu ya, sangat jarang sekali begitu. Yang ada adalah yang seperti misalnya contoh yang gen ApoE gitu ya, genetik ApoE begitu ya. Gen ApoE itu bukan yang prinsipnya seperti hukum Mendel. Kalau kita belajar, kalau orang kesehatan, kedokteran ada hukum Mendel gitu. Hukum Mendel tuh talasemi tadi. Bapak ibu kalau kena talasemi, anaknya pasti talasemi misalnya gitu ya. Nggak ada hukum Mendel di sini. Artinya ya pokoknya kalau ada gennya ada, faktor resiko lebih besar begitu. Yang saya mau sampaikan adalah ada atau tidak ada gen, tetap pola hidup sehat lah gitu ya. Bukan karena ada gennya kemudian saya pola hidup sehat, tetapi ada tidak ada gen sebenarnya pola hidup sehat begitu. Itu yang mau disampaikan gitu. Ya. Lalu ada lagi pertanyaan, apakah sleep apnea bisa menyebabkan mengkerutnya otak? Ya. Sleep apnea. Sleep apnea. Ya. Memang kalau memang gangguan tidur itu ada banyak macam. Ada yang susah masuk tidur, tapi kalau udah tidur mah pules banget begitu ya. Tapi ada yang mudah masuk tidur, tetapi setelah tidur kebangun-bangun begitu ya. Ada juga masuk tidur gampang, tidurnya pules, tapi mimpinya buruk begitu ya. Ada juga tadi salah satunya yang sleep apnea ini gitu ya. Sleep apnea sebenarnya orang yang cenderung gampang tidur sebenarnya. Coba pas tidur mengorok, kemudian saat mengorok dia ada yang kayak fase kebangun gitu ya, gitu kebangun gitu ya. Nah, sleep apnea sekarang saat ini gitu ya banyak dibahas, bukan hanya soal demensia gitu, tetapi dia major risk untuk resiko vaskuler gitu ya. Jadi seseorang dengan sleep apnea itu resiko tinggi juga terkena stroke, resiko tinggi terkena serangan jantung gitu. Pokoknya semua penyakit di sini gitu. Kita bayangkan bahwa saat tidur, saat posisi istirahat, oksigen otak butuh oksigen, jantung butuh oksigen gitu ya. Saat sleep apnea sebenarnya boleh dibilang saat tercekik sesaat gitu ya, sampai kurang oksigen kemudian dia terbangun begitu. Jadi ada fase di mana sel kekurangan oksigen gitu. Dan ini dalam jangka waktu lama, faktor resiko bukan hanya demensia. Nah, memang pada saat topik demensia, kalau ditanya apakah sleep apnea faktor resiko demensia, jawabannya iya begitu. Jawabannya iya. Jadi artinya orang sleep apnea nggak harus selalu gemuk, nggak harus selalu gendut gitu ya. Tetapi orang yang gemuk, leher pendek memang cenderung sleep apnea. Tetapi juga ada beberapa yang nggak gemuk nggak apa juga sleep apnea begitu. Nah, sekarang sering dibahas karena kita selalu terfokus kepada menjaga makanan begitu ya. Nggak stres gitu ya. Tapi kalau ada sleep apnea, dia berdiri sendiri sebagai faktor resiko begitu. Ini jadi kalau ada sleep apnea, apa yang harus dilakukan? Kalau berat badannya berlebihan, memang tentu harus dikurangin gitu ya. Kemudian olahraga cukup gitu ya. Kemudian kalau memang masih sleep apnea, tidur dicoba miring, katanya miring ke kiri, miring ke kanan gitu ya. Karena sleep apnea seringkali terjadi pada tidur telentang. Tapi kalau sudah tidur miring, misalnya masih sleep apnea, mungkin biasanya kalau di Indonesia dicek dulu, boleh dicoba dikasih CPAP sebenarnya.
semacam alat gitu ya yang untuk membantu menghembuskan udara sehingga nggak timbul sleep apnea begitu ya. Tentu harus konsultasi ke dokter dulu. Nah, dalam konteks hari ini tentang demensia, yang penting juga mengenai mimpi sebenarnya. Ada satu faktor resiko juga kalau terutama usia pertengahan, karena ini terjadi berpuluh tahun bahkan bertahun-tahun sebelum terjadinya demensia begitu. Itu kalau mimpi buruk, out of dream. Jadi kalau kita lihat orang tidur, kemudian tangannya kayak teriak-teriak gitu ya, itu disebut dengan behavioral REM sleep disorder. Artinya fase rapid eye movement gitu ya. Kalau waktu tidur kan ada fase yang belum tidur dalam, ada fase tidur dalam. Nah, kalau saat fase tidur dalam ini kemudian terganggu dengan mimpi-mimpi yang tadi yang sampai out of dream, itu ada beberapa penelitian itu juga faktor resiko atau faktor penanda ke depannya itu cenderung untuk demensia sih gitu. Nah, ini juga harus dibereskan juga begitu ya. Artinya biasanya mungkin apakah ada kecemasan sebelum tidur atau apa depresi kah atau apa gitu. Tapi kalau seorang tidur dengan mimpi buruk yang sering begitu ya, dengan ada gerakan-gerakan motorik gitu seperti menghindar, memukul atau apapun itu faktor resiko juga atau menjadi bagian dari proses perjalanan demensia. Iya, makasih dok. Selanjutnya nih mungkin alhamdulillah banyak ibu-ibu yang nonton ya dan tertarik kayaknya dengan masalah ini ya, karena memang kan kita di sini tuh cenderung hanya keluarga inti aja ya. Jadi kalau ada apa-apa kita hanya mengandalkan keluarga inti ya. Ya selain kita suka ketemu tiap seminggu sekali atau sebulan sekali, tapi kan nggak ada saudara ya, jadi kita harus diusahakan agar kita bisa mandiri terus ya, mudah-mudahan sampai tua gitu. Selanjutnya satu pertanyaan lagi, dok, bagaimana sebaiknya kita bersikap ketika orang tua berkali-kali bertanya dengan pertanyaan yang sama? Tetap terus menjawabnya meski jawabannya sama atau bagaimana? Jadi mungkin menghadapi orang tua yang demensia atau mungkin Alzheimer ya, gimana dok gitu? Ya, terima kasih. Mungkin kita masuk ke topik mengenai perawatan pasien orang dengan demensia. Artinya yang orang dengan demensia ini bisa orang tua kita gitu ya, bisa nenek kita begitu ya, bisa pasangan kita begitu. Nah, dalam topik perawatan memang agak unik kalau ditanya penyakit demensia itu sebenarnya uniknya adalah gini, pasiennya bukan cuma satu, artinya keluarga pasiennya gitu. Karena pada pasien dengan demensia, apalagi dengan gangguan perilaku, gitu ya, yang bahkan dari penelitian usia harapan hidup dari caregivernya itu meninggal lebih duluan dibandingkan dengan pasien demensianya. Itu faktanya. Gitu. Jadi artinya saat kita mengelola pasien topik perawatan demensia, itu sebenarnya yang kita kelola dua. Satu, pasiennya sendiri, satu lagi adalah caregivernya. Sehingga kalau di Indonesia itu ada disebut dengan caregiver meeting. Caregiver meeting artinya semua orang, anak, istri, suami, atau siapapun itu yang merawat orang tuanya yang demensia, disebut dengan caregiver meeting. Bukan pasien meetingnya, bukan yang demensia meetingnya, tetapi ada caregiver meetingnya. Memang kita akan buat yang pasien meetingnya gitu. Tetapi kenapa caregiver meetingnya? Karena tentu kualitas hidup caregiver akan menentukan kualitas hidup pasiennya juga gitu ya. Nah ini yang kita coba intervensi dulu. Nah, prinsip perawatan adalah nanti mungkin berharap boleh dibuat caregiver meeting, ada pertemuan caregiver meeting lewat IMSIS mungkin ya. Ternyata banyak juga yang di sana misalnya merawat orang tuanya gitu. Boleh nanti kita kumpul hanya khusus yang caregivernya. Karena nanti banyak pertanyaan dan itu penting untuk support group sebenarnya. Support group nanti kalau mungkin ada yang orang tuanya demensia juga, nanti bisa masuk ke website, bisa bergabung di kita ada WA, WhatsApp group untuk caregiver. WhatsApp group untuk caregiver. Nah, di sana bisa ikut gabung di sana, mungkin kalau ada pertanyaan saling mensupport satu sama lain gitu.
Nah, bagaimana merawat pasien dengan demensia begitu? Tentu ini intervensi untuk caregivernya, intervensi untuk orang tuanya gitu. Satu yang perlu saya sampaikan adalah kalau seseorang tua terkena demensia, kemudian dia berperilaku yang berubah, yang saya perlu sampaikan adalah yang berubah adalah bukan dirinya sebenarnya, tetapi penyakit yang mengubah dirinya begitu. Tolong lihat dirinya, bukan perubahannya begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada konteks yang paling penting saat perawatan orang tua khususnya yang terkena demensia, bukan utama obatnya sebenarnya. Nomor satu itu sebenarnya komunikasi. Gitu. Komunikasi. Kayak pertanyaan tadi kan, kalau bertanya ulang-ulang nanti saya akan menjawab bagaimana berkomunikasinya begitu ya. Yang paling penting adalah di sana selalu disebutkan tidak berargumen gitu. Jadi nggak ada kata berargumen. Berargumen saat bertanya ulang-ulang, kok nanya lagi itu berargumen. Atau nanti saat masuk ke halusinasi gitu ya, itu ada tamu di luar. Ada 3 tamu di luar, kemudian anaknya bilang, mana nggak ada tamunya, ibu nih mungkin ngelihat sesuatu kali atau apa gitu ya, ini nggak ada tamu, nggak ada apa, kok bilang, nah, itu berargumen gitu. Tetapi mungkin bahkan di kasus yang cukup berat, halusinasi itu, kita memanfaatkan halusinasi tadi, kita mencoba berempati bahwa memang betul dia melihat begitu, karena gangguan Alzheimer-nya begitu. Tetapi kita bisa memanfaatkan situasi tadi, misalnya, oh ada 3 tamu di luar, Bu, oh iya ada 3 tamu di luar. Ibu belum mandi kan? Kita mandi dulu, Bu. Kalau ada tamu nggak enak kalau ibu belum mandi. Misalnya contoh itu. Jadi kita bisa menggunakan ya situasi tadi bukan untuk berargumen, tetapi untuk melakukan sesuatu. Misalnya gitu ya. Ada tamu di luar, Bu. Nggak enak nih kita habisin makanan dulu. Soalnya kalau ada tamu kita makan nggak enak kalau ada tamunya begitu. Bahkan kita masuk ke situasinya. Tamu tadi siapa, Bu? Yang di luar. Oh itu saudara dari jauh. Oh makin lebih gampang lagi. Saudara yang mana, Bu? Oh, nggak enak kita suruh masuk, Bu. Tapi Ibu ganti pakaian dulu. Karena kebetulan kalau nggak ada halusinasi, dia nggak mau ganti pakaian, misalnya. Udah balernya nggak mau ganti pakaian. Tapi dengan halusinasi, itu bisa mengganti pakaian. Nah, kalau bertanya ulang-ulang gitu. Kenapa sih bertanya ulang-ulang? Ya karena lupa. Lupa, udah bertanya gitu. Makanya nanya ulang-ulang gitu. Prinsipnya adalah, itu tergantung, saya bilang, pada kasus seperti ini, nggak ada solusi yang generik, tetapi solusi yang spesifik. Tetapi generiknya kurang lebih gini, misalnya tanya ulang-ulang mengenai tanggal, misalnya. Kenapa nggak taruh kalender yang secara implisit itu artinya tidak mengajari secara langsung, siapapun juga namanya orang tua, nggak mau diajarin anaknya gitu ya. Tetapi bisa dibilang, Bu, ini nih, dibeli ini dari cucu, nih kalender bagus banget gitu. Tapi kita nggak bilang bahwa, Bu, ini karena ibu lupa tanggal, saya kasih ya kalender supaya jangan nanya-nanya ulang. Bukan seperti itu. Tapi mungkin bisa sampaikan secara implisit bahwa, Bu, ini ternyata ada kalender, gambarnya bagus banget, dibeliin sama cucu yang dari mana, tapi cucunya minta tolong kalau dipasang, Eyang foto ya di samping kalendernya, misalnya gitu. Tetapi sih intinya sebenarnya, si Eyang tadi udah dikasih kalender baru yang tanggalnya mungkin lebih besar, ditaruh di dekat tempat duduk dia, supaya dia nggak terlalu banyak nanya misalnya tanggalan, misalnya contoh itu. Waktu saya ke San Francisco ada satu pertanyaan kasus yang menanyakan akte tanah berulang-ulang, ditanya akte tanah lagi gitu. Jadi istrinya sempat kesal juga gitu. Saya sampaikan untuk di kasus tertentu, kenapa enggak dibuat fotokopi berwarna akte tanahnya, sediakan yang cukup banyak begitu. Karena akte tanah kan nggak mungkin yang asli dikasih ke dia ya hilang juga begitu. Dibandingkan berapa kali Bu saya bilang nanya akte tanahnya, 1 jam aja ditanyain lagi, nggak apa-apa, sediain yang banyak akte tanahnya. Itu lebih menyelesaikan dibandingkan dengan jangan minta Dokter Yuda untuk memberikan misalnya obat supaya nggak bertanya ulang-ulang. Sulit begitu ya. Dan penyelesaiannya cukup sederhana, ongkos fotokopi aja diperbanyak, saya bilang seperti itu. Atau ada antara ibu dengan menantu soal dompet misalnya. Bukan soal nanya dompetnya. Dia sembunyiin, kemudian dia lupa naruhnya, kemudian curiga ke orang lain mencuri, bahwa dompetnya diambil orang gitu. Dan ini kejadian tiap hari. Saya bilang kenapa enggak
beli aja dompet yang banyak gitu ya, taruh uang jangan banyak gitu. Jadi saat ibunya bilang dompet saya hilang gitu ya, sebelum merembet ke kanan ke kiri, itu ini dompetnya ada di sini gitu ya. Nah itu jadi berbagai solusi seperti itu tentu sambil disiapkan anggota rumahnya gitu. Artinya kadang-kadang yang membuat pasien demensia dirawat nggak mau makan itu masalah komunikasinya gitu. Gara-gara halusinasi ribut. Mama nih udah gila ya misalnya, atau mama nih sakit jiwa apa nggak ada apa-apa begitu. Akhirnya sakit hati, kemudian nggak mau makan misalnya gitu ya. Kemudian karena masalah dompet sakit hati gitu ya, karena ribut mulut antara menantu dengan mertua begitu ya, misalnya contoh. Padahal kalau mungkin kita bisa edukasi sama-sama, itu persoalan yang seperti ini nggak akan terjadi mudah-mudahan gitu ya. Artinya yang sehat mencoba memaklumi memang proses perjalanan dari demensia Alzheimer seperti itu begitu. Juga penting gitu ya, memang nanti tergantung kasus per kasus spesifik gitu ya. Kasus yang paling sering juga yang cenderung lansia mau kabur ya, mau keluar rumah gitu ya, mau pergi keluar gitu. Itu juga lumayan sering. Itu juga tiap kasus berbeda-beda juga gitu. Ada yang kalau lansia dengan demensia, dia cenderung akan menuju pintu yang warnanya pasti paling berbeda dengan tembok gitu ya. Dengan gagang pintu yang makin kelihatan. Nah, dia akan cenderung untuk buka pintu dan keluar gitu ya. Tapi kalau misalnya pintu itu dibuat warna yang sama, gagang pintu coba disamarkan, entah ditaruh di bawah letaknya, misalnya warnanya sama, dia akan menuju pintu yang mungkin kamar lain yang warnanya berbeda. Begitu misalnya contoh. Atau ada kasus yang cukup menarik juga di pintu keluar yang satu ditulis kayak tanda stop begitu ya dengan garis merah begitu ya. Entah kenapa dia menghindari itu begitu, misalnya contoh. Atau misalnya keset warna hitam misalnya. Keset warna hitam itu cenderung lansia bagi yang demensia itu melihat kayak semacam lubang yang dalam. Jadi dia cenderung untuk menghindari keset yang warna hitam gitu. Ini sebagai beberapa contoh gitu ya. Tapi kebalikan, pada kasus yang lansia yang komplainnya keluarga bukan itu. Dia udah sering kencing misalnya, disuruh ke WC, belum ke WC dia kencing gitu. Hati-hati, bukan sekedar inkontinensia, tetapi dia kebingungan mana WC, mana bukan gitu. Nah, untuk di kasus itu justru dibuat pintu yang lebih berwarna, gagang yang lebih jelas gitu ya. Kemudian wastafel tempat kencing, tempat itu dibuat warna yang berbeda begitu. Ini contoh beberapa kasus. Tapi juga di kasus lain ada yang sharingkan cukup menarik juga gitu. Di kasus yang orang tua dengan demensia dia mencuci tangan selalu di toilet, di toilet gitu. Nah ternyata di kasus ini kebalikannya, karena dia cenderung mau cuci tangan. Wastafelnya warnanya putih, sama kayak temboknya. Tapi toiletnya udah diubah, supaya kencingnya gampang. Tetapi karena yang ini satu yang diubah, dia saat cuci tangan, dia hanya mencari mana genangan air yang ada, gitu. Yang itu nggak dilihat, lalu sini. Jadi, tiap kasus memang beda-beda, begitu ya. Tetapi memang itu yang fungsinya caregiver meeting. Caregiver meeting saling sharing, gitu ya. Tadi saya cerita soal keset hitam misalnya. Ada cenderung yang beberapa rumah warna lantai, ruang tamu segala macam warnanya terang putih, pas ke WC warnanya coklat gelap. Nah orang tua selalu didorong-dorong mau mandi nggak mau, apa nggak mau, karena bagi dia ngelihat yang hitam itu seperti kayak lubang dalam gitu. Tapi dia nggak bisa ngomong. Nah itu juga contoh yang disebut dengan intervensi lingkungan gitu. Jadi biasanya kalau pasien kadang-kadang saya minta selalu merekam rumahnya begitu ya, hanya untuk melihat. Jangan-jangan halusinasi karena banyak gantungan baju misalnya. Jangan-jangan cemburu ke anaknya, cemburu ke suaminya, selalu bilang ada perempuan yang masuk rumah begitu, pasti selingkuhan kamu begitu. Padahal dia kelihatannya melihat rak sepatu ada hak tinggi misalnya. Itu hak tinggi sepatu anaknya sih gitu. Jadi saya sering bilang bahwa tolong kalau taruh barang itu dihilangkan semua. Kadang-kadang barang itu menjadi simbol tertentu di masa lalu begitu. Jadi
kalau kita kasih obat apapun dia tetap cemburu dengan suaminya gitu, yang udah tua juga. Padahal itu sepatu perempuan anaknya gitu, karena sering dilihat oleh si ibunya itu menganggap bahwa ada perempuan yang nyelinap misalnya gitu. Atau masalah tas gitu, karena pulang kerja tas ditaruh di atas bangku misalnya. Oh, tas perempuan nih, pasti ada yang nyelinap ke kamar saya atau apa. Padahal itu tas anaknya misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang disebut dengan intervensi lingkungan yang penting pada saat kita diskusi perawatan demensia di rumah. Iya, iya. Makasih dok, ini contoh. bagus sekali ya, Ya. Contohnya, karena saya sering dengar ya yang kasus orang tua tiba-tiba hilang gitu. Terus saya sering lihat itu ada missing parent atau apa gitu, karena orang tuanya itu ya terkena demensia atau ya mungkin juga Alzheimer gitu. Jadi tiba-tiba orang tuanya hilang aja nggak tahu kemana gitu. Jadi ini juga bagus ini apa namanya, terima kasih Dokter Yuda untuk pencerahannya gitu. Dan juga cukup menarik. Ya, ada satu sebelum saya lupa. Kalau di sini kalau ada senior club, klub lansia, selalu memang ada topik sendiri mengenai wandering dan mencegah supaya orang tua nggak hilang gitu ya. Tetapi juga kalau pertanyaannya adalah jangan sampai, tetapi kalau terjadi hilang, apa sih sebenarnya harus diantisipatif? Satu, setidaknya kalau di rumah misalnya ada lansia yang cenderung lupa dan cenderung keluar rumah, tetangga mungkin yang dekat-dekat di berbagai kayak ujung-ujung itu tahu, nggak harus selalu semua rumah tahu, tetapi yang kenal tetap harus disampaikan gitu. Karena seringkali kita menutup karena mungkin rasa malu, jangan sampai orang nggak tahu, justru harus disampaikan gitu ya. Karena ada beberapa kejadian orang tua ini karena dia lupa rumahnya, dia masuk rumah tetangganya gitu. Kalau nggak tahu kan kaget begitu ya, tapi kalau tahu, itu udah disampaikan, itu satu. Kemudian kedua, mungkin yang di ujung-ujung sana juga supaya kalau seandainya ada orang tua ini dia jalan sendiri, dia bisa menginfokan ke kita gitu, bahwa orang tua ini di mana gitu. Kemudian yang ketiga, itu sebaiknya memang baju itu katanya dikasih pengenal gitu ya, entah tulisan atau apa, kalau ada gelang atau penanda apapun, silakan bisa digunakan gitu ya. Nah kemudian keempat, baju itu kalau bisa baju yang mudah dikenali gitu, bukan baju yang non spesifik gitu ya. Sehingga kalau di klub senior klub sini, saya dulu bertanya gitu, udah waktu zaman dulu gitu, saya belum tahu juga kenapa ini bajunya norak banget sih, merah genjreng gitu ya, dengan ada lambang yang dari emas gitu ya. Kemudian saya tanya ke pengelolanya, kenapa bajunya genjreng? Dok, ini kalau kita rekreasi, kalau lansianya hilang, itu gampang nyarinya. Kalau bajunya nggak spesifik, ngumuminya susah. Karena orang tua itu kan lansia, pakai baju batik, misalnya itu kan nggak spesifik. Tapi kalau pakai baju merah, kemudian ada tulisan apa yang warna emas, misalnya itu sebagai contoh. Jadi ada beberapa hal kalau di rumah misalnya sudah ada yang lansia, mungkin udah ada gangguan kognitif, cenderung untuk wandering dan keluar rumah, itu sebaiknya dipersiapkan juga gitu dari sistem lingkungan maupun apa yang dikenakan gitu. Itu sih Mbak Tia. Iya. Ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi apakah Dokter Yuda bagaimana, masih ada waktunya nggak kira-kira dok? Ada 4 pertanyaan lagi. Sampai jam 10:30, 4 pertanyaan saya gabung aja ya. Iya, boleh. Ini pertanyaannya mungkin cukup penting ya. Jadi ada yang penderita Alzheimer, ada kecenderungan bunuh diri gitu. Apakah bisa dicegah? Yang pertama itu. Yang kedua, mengapa orang demensia itu cenderung berhalusinasi? Itu yang kedua. Jadi yang pertama Alzheimer, kalau maaf yang kedua apa, Mbak Pia? Yang kedua, mengapa orang yang demensia cenderung berhalusinasi? Yang kedua. Okay. Dan masih ada 2 pertanyaan lagi dok, tapi kalau bisa dijawab yang 2 itu dulu. Boleh. Ya, bunuh diri pasti ceritanya sebelum bunuh diri ada kecenderungan depresi, ketidakinginan untuk hidup, tidak ada semangat hidup gitu. Sebenarnya yang paling penting adalah di fase awalnya begitu ya. Karena Robin Williams juga kan bunuh diri sebenarnya, dia kan meninggalnya gitu. Tetapi sebenarnya ada aspek-aspek juga ke arah bipolar gitu. Tapi yang saya mau sampaikan, kenapa saya sebut ulang-ulang mengenai tokoh ini, persoalannya dia komedian ya, artinya kelihatannya happy apa segala macam. Artinya
perubahan perilakunya bukan semata-mata karena bawaan hari-harinya, bisa juga karena penyakitnya gitu ya. Tetapi saat ketemu lansia yang cenderung nggak ada semangat hidup, cenderung nggak mau makan, bangun telat, ini harus coba diintervensi gitu. Karena bermula dari sana begitu, keinginan untuk bunuh diri gitu. Memang kalau ada satu keinginan berulang-ulang ya harus dikonsultan ke psikiatri, mungkin perlu pendekatan obat gitu. Nah, halusinasi, ya tadi memang pada pasien demensia Alzheimer cenderung terjadi halusinasi, tetapi di fase akhir setelah 4 tahun, setelah 5 tahun gitu ya. Kalau di awal-awal tahun udah halusinasi, masuk ke demensia Lewy body gitu. Ya memang kenapa bisa halusinasi? Ya karena gangguan di otaknya gitu ya. Nah, jadi intervensi lingkungan itu harus mulai dilakukan, bukan hanya sekedar mengandalkan tadi obat ya, artinya baju gantungan harus dihindari gitu ya, terutama kalau malam hari saya melihat setan atau apa, jangan-jangan sebenarnya bayangan dari bajunya, bayangan dari hordeng atau apa tuh yang penutup kaca misalnya, itu harus dipikirkan gitu ya. Kemudian cermin harus dikurangin gitu ya. Kemudian juga bahkan ada satu kisah yang cukup menarik, bukan gantungan baju, bukan apa, tetapi cat di dinding misalnya, itu akan menjadi darah di dinding gitu. Kayak dia cerita ada pembunuhan lah, ada apa dulu, jangan-jangan rumah ini bekas pembunuhan, pada triggernya hanya cat di dinding gitu. Nah, cuma memang halusinasi ini cara berkomunikasinya selain intervensi lingkungan, coba kita masuk ke arah simpati dan empati ke orang tua kita gitu. Kita bayangkan bahwa kita melihat setan dan orang lain nggak percaya gitu. Ah ibu itu mah sesuatu yang ini aja kali, tenang aja, nggak seperti itu gitu. Tapi kita coba masuk bahwa itu memang ada, tetapi yakinkan ke ibunya bahwa tenang aja, kita ada di samping ibu. Itu yang paling penting sebenarnya saat kita mengalami satu kecemasan. Tetapi bukan mengabaikan itu dan menganggap itu tidak ada begitu. Nah, itu ada beberapa contoh video dari UCLA mengenai demensia, how to care demensia. Itu ada satu contoh menarik yang anaknya, contoh yang salah seperti apa, contoh yang betul seperti apa begitu. Bagaimana dia menenangkan si ibu, kemudian ininya udah saya bawa keluar gitu. Jadi artinya kita masuk dan mencoba menyelami apa yang dirasakan oleh si ibu gitu. Bukan halusinasi, tetapi penting itu pada orang tua yang bilang sering mau pulang ke rumah, padahal itu rumahnya. Nah, kenapa saya sampaikan ini sebelum saya ke skip sama yang lain, kita bayangkan bahwa kita tinggal di rumah orang atau kita tinggal di tempat yang tidak nyaman dan kita mau pulang ke rumah gitu. Dan kita diabaikan oleh orang lain gitu. Nah, ini juga satu prinsip yang kadang-kadang membuat lansia itu sedih juga begitu. Jadi kita harus mencoba menyelami kenapa dia mau pulang gitu ya. Memang intervensi lingkungan penting gitu ya. Tetapi juga kita masuk ke perasaannya gitu. Masuk intervensi lingkungan gini. Kadang-kadang yang disebut mau pulang artinya dia mungkin kehilangan ingatan atau memori bahwa ini sebenarnya rumahnya gitu. Kenapa dia lupa gitu? Jangan-jangan biasanya sesimpel karena spray warnanya diubah jadi berganti misalnya. Biasanya kuning, tiba-tiba mungkin pulang dari luar negeri diubah tematiknya berbeda gitu. Nah, itu membuat disorientasi misalnya. Atau barang-barang furniture yang lama dia ubah gitu. Nah, itu juga bisa membuat saya mau pulang ke rumah gitu. Nah, kalau saatnya itu sudah diintervensi masih ada keinginan itu pun juga kita tidak berargumen gitu. Artinya kita bilang bahwa kenapa mau pulang, udah nanti saya juga mau pulang juga, yuk kita sama-sama gitu. Tapi kita mencoba untuk masuk menyelami, tetapi tidak bilang bahwa udah ini rumahnya, kan di rumah sini kan lebih nyaman, lebih apa. Tidak berargumen untuk bilang bahwa ini tidak begitu. Tapi mungkin secara implisit kita bisa sampaikan bahwa oh ya memang senang juga ya kalau bisa pulang, tapi nanti kalau kita perginya bareng-bareng mungkin dengan bibi kita yang nanti kita mau datang, mungkin akan lebih nyaman waktu suasana pulangnya begitu. Dan ibaratnya mengulur waktu tanda kutip, tetapi sebenarnya setidaknya orang nyaman bahwa dia
keinginan pulangnya akan ditanggapi begitu. Itu sih yang penting. Sambil kita melakukan distraksi-distraksi supaya kita nggak bicara soal pulang-pulang terus gitu ya. Apa karena mau pulang-pulang terus karena nggak nyaman tinggal dengan kita, atau makanannya nggak enak, atau suasana serba risih, atau kita terlalu mengatur waktu. Kita harus mengevaluasi diri gitu. Kenapa orang ini mau pulang terus gitu. Iya. Lalu Itu, mungkin Mbak Pia. pertanyaan terakhir satu lagi dok, satu aja yang terakhir, bahwa pemeriksaan kognitif harus dalam bahasa ibu. Kalau di US, apakah ada screening yang bisa dikerjakan sendiri di rumah? Ya, sebenarnya ada beberapa screening, tetapi nggak terlalu sensitif gitu, karena apa, ada Mbak Pia di sana dan kebetulan dari FKU 4 gitu ya. Nanti kita kirimkan screening yang sederhana kayak AD8 Ika. AD8 itu sederhana, itu pertanyaan untuk bisa keluarga dan bisa pasiennya juga sih, tapi utamanya untuk keluarga. Pertanyaannya biasa ada beberapa pertanyaan, termasuk dibandingkan dengan sebelumnya, apakah misalnya sulit menghitung uang ya kalau nggak salah atau apa. Itu sederhana, dan mungkin yang minicog bisa di-share juga. MMSC mungkin harus dilatih dulu Mbak Pianya. Cuma kalau yang minicog sederhana, karena dia hanya ini, misalnya ditanya 3 kata berturutan, 3 kata. Kemudian suruh gambar jam, kemudian habis gambar jam ditanya ulang kata ini. Misalnya contoh, bola melatih kursi misalnya. Kemudian nanti kata-kata ini bisa apapun itu, nanti bisa habis itu didistraksi dengan gambar jam, kemudian ditanya ulang. Gitu. Nah, nanti ada beberapa tes sederhana ini mungkin yang saya coba kirimkan ke Mbak Pia begitu. Itu. Karena ada standar nilainya itu. Oke, boleh. Boleh, Dok. Iya. Kita butuh untuk, terutama kalau yang tinggal dengan orang tua ya. Itu mungkin kita butuh screening sendiri di rumah gitu. Ya, pada yang dengan orang tua mungkin bisa dicoba lewat telepon atau apa dulu kan, bisa berupa pertanyaan. Ya, apakah ibu Anda bla 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 bla, apakah ibu Anda bla 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 gitu. Ada jawabannya cuma ya sama tidak. Kalau salah satu, kalau nggak salah itu kemungkinan kemungkinan diagnosis demensianya 80% atau berapa begitu. Ada penelitiannya. Nanti saya kirim AD8 dan minicog aja. Oh iya. Terima kasih banyak Dokter Yuda. Mari. Alhamdulillah ibu-ibu ya, kita tadi telah mendengarkan Dokter Yuda tentang demensia dan Alzheimer. Mudah-mudahan ini banyak berguna. Saya yakin banyak berguna ya untuk ibu-ibu sekalian, yang terutama yang mulai memasuki usia lanjut ataupun yang tinggal dengan orang tua yang usia lanjut. Karena kita ketahui ya kalau di sini agak berbeda ya, susah gitu, jadi sama tetangga juga nggak terlalu dekat, sanak saudara juga jauh di Indonesia. Jadi mudah-mudahan dengan informasi dari Dokter Yuda ini dapat menambah wawasan kita, sehingga kita dapat, untuk kita mungkin yang masih di bawah 60 tahun, kita dapat mencegah faktor-faktor resiko terjadinya demensia dan Alzheimer untuk future, untuk pada saat kita tua nanti. Kemudian untuk yang tinggal dengan orang tua yang usia lanjut juga kita dapat lebih menambah wawasan kita gitu, bagaimana cara untuk memelihara orang tua yang usia lanjut, bagaimana cara bersimpati kepada mereka. Kemudian seperti yang Dokter Yuda bilang, itu juga harus dilakukan intervensi lingkungan gitu, dengan jangan pasang hanger atau benda-benda yang dapat menyebabkan halusinasinya mungkin bertambah ya Dok ya, gitu. Jadi insya Allah ini juga percakapan ini direkam, ibu-ibu bisa diputar ulang. Jadi untuk mengingat-ingat kembali apa yang Dokter Yuda telah sampaikan gitu. Terima kasih atas waktunya Dokter Yuda. Terima kasih banyak. Saya tahu Dokter Yuda sibuk. Terima kasih juga untuk Mbak Ika yang udah ini ya komunikasi dengan kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat mendengarkan Dokter Yuda kembali di topik yang lain ya Dok ya. Jangan ini ya.
Ya, sama-sama. Sama-sama, Mbak Pia. Semoga bermanfaat kegiatannya. Iya. Ya. Makasih banyak, Ya. Dokter Yuda. Ya, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu-ibu. Ya.